dari Universitas Borneo Tarakan Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran SCP untuk mata kuliah Ekonomi Industri. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nanda Andayani dengan NPM 2240402075. Dan saya di sini Heni Veronica Tugatorov dengan NPM 2240402073. Dan saya Mega Tuhani Faridwan dengan NPM 2240402067. Saya Lita Bersari dengan NPM 2240402067. Saya Nadia Rikani Ramadhani dengan NPM 2240402015. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan video pembelajaran SCP dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, perilaku industri. Perilaku industri merupakan studi tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dalam suatu industri berperilaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur industri, yaitu jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat konsentrasi pasar, diferensiasi produk, dan hambatan masuk pasar. Yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, yaitu kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, teknologi, dan preferensi konsumen. Yang berikutnya juga dipengaruhi oleh dari tujuan perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, pertumbuhan pasar, atau menjaga pangsa pasar. Aspek-aspek penting dalam perilaku industri. Yang pertama, strategi persaingan, yaitu perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan persaingan seperti perang harga, diferensiasi produk, inovasi, dan integrasi vertikal. Kemudian ada pengambilan keputusan, yaitu perusahaan membuat keputusan-keputusan penting seperti penetapan harga, kapasitas produk, dan investasi. Kemudian ada kolaborasi dan kooperasi. Perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain atau pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir di sini ada tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan aktivitas bisnisnya. Saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu penelitian dan pengembangan. Schumpeter mengemukakan bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan dapat dibagi menjadi 3 tahapan yang berbeda, yaitu penemuan, inovasi, dan difusi. Di mana difusi berarti penyebaran ide baru melalui suatu perusahaan, termasuk proses imitasi dan adopsi teknologi baru oleh perusahaan pada industri yang sama, maupun pada industri lain, manakala suatu inovasi relevan untuk diterapkan. Dalam konteks perusahaan yang memproduksi output, penelitian dasar mungkin cenderung jarang dilakukan, karena ketidakpastian akan hasilnya, dan dalam tataran praktis seringkali dianggap kurang fleksibel. Berbeda dengan penelitian dasar, penelitian terapan sudah mempunyai fokus serta potensi output yang jelas dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk menentukan kelayakan teknologi dari program yang diajukan. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk meniru, misalnya dengan mengajukan lisensi untuk produk dalam jangka pendek, sembari mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya dalam jangka panjang. Dalam perusahaan dengan tipe strategi ini, investasi pada sumber daya yang bersifat teknis relatif lebih rendah. Perusahaan dengan strategi ini juga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi jika perusahaan tersebut mampu memaksimumkan manfaat dari keunggulan lain yang dimilikinya, misalnya tenaga kerja murah atau pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, perusahaan dengan strategi ketergantungan memiliki peran yang inferior dibandingkan dengan perusahaan yang mengembangkan strategi ofensif atau defensif. Perusahaan dengan strategi ini mungkin hanya merupakan supplier atau subkontrak yang harus mengadopsi metode produksi dan teknologi diberikan perusahaan induk kepada mereka. Materi periklanan. Periklanan merupakan suatu metode yang digunakan untuk perusahaan penyedia barang dan jasa untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang harus dijualnya. Aktivitas periklanan tampaknya merupakan strategi yang paling banyak digunakan untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai benefit yang akan diperoleh konsumen ketika memilih dan menggunakan produk atau jasa tertentu. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa tujuan umum dari aktivitas periklanan adalah menginformasikan karakteristik produk dalam rangka mengajak konsumen untuk menggunakan produk yang diiklankan dan dalam konteks upaya untuk memenangkan persaingan di pasar. Dalam hal ini, aktivitas periklanan didesain untuk dapat mengarahkan opini konsumen bahwa produk yang diiklankan lebih baik dibandingkan dengan produk-produk saingan yang ada di pasar. Ketika permintaan terhadap produk di suatu pasar stagnan atau menurun, strategi ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk diterapkan. Sekian. Materi kedua membahas tentang kinerja industri. Menurut Kuncoro menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur dan perilaku industri. Hasil biasa dinamikasi dengan besarnya penguasaan pasar atau besarnya keuntungan suatu perusahaan di dalam industri. Baye mengidentifikasikan kinerja sebagai laba dan kesejahteraan sosial yang muncul dari aktivitas perusahaan. Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah ukuran yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja. Perusahaan berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa
utama yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu indikator tunggal, pengguna multi indikator, dan agregasi dari berbagai indikator, di mana pemahaman tentang hubungan antar indikator kinerja, terutama ketika analisis kinerja dilakukan dengan metode agregat indikator. Ukuran kinerja saat dilihat dari berbagai sudut pandang dan area indikator seperti ini sering disebut sebagai ukuran yang objektif di dalam. Materi 3. Materi ini membahas hubungan antara 3 elemen penting dalam analisis industri, yaitu ada struktur, perilaku, dan kinerja. Konsep ini dikenal sebagai kerangka analisis CCP. Kerangka analisis CCP memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor internal, eksternal mempengaruhi kerja di suatu industri. Dengan memahami hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan efisien dan daya saing industri. Kerangka analisis memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor internal di suatu industri. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu mengenai definisi klaster. Klaster itu kumpulan perusahaan yang letaknya berdekatan secara geografis dan punya keterkaitan satu sama lain, baik dalam hal produksi, layanan, ataupun faktor pendukung kayak pelatihan, pendidikan, dan riset. Di dalam klaster, perusahaan bisa bersaing buat dapetin pasar, tapi juga kerjasama buat aktivitas kayak berhubungan sama supplier, industri terkait, atau lembaga lokal pendukung seperti universitas, asosiasi dagang. Batasan klaster ini fleksibel tergantung lokasi dan jenis industrinya. Selanjutnya ada jenis klaster bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada klaster regional, yang dimana perusahaan yang ada di dalam satu wilayah tertentu dan dapat keuntungan dari interaksi lokal. Kedua ada klaster bisnis, yang dimana perusahaan dari bisnis yang berbeda tapi saling berhubungan, kerjasama, dan belajar bareng buat sinergi. Klaster di Indonesia juga dibagi berdasar perkembangannya, misal ada klaster artisanal yang didominasi perusahaan mikro yang masih stagnan. Ada manfaat klaster menurut Hill 2000, ada 3. Yang pertama ada turunnya biaya operasional karena banyak supplier dan sistem ekonomi yang udah terbangun di dalam klaster. Nah, yang kedua itu ada inovasi meningkat karena persaingan ketat dan interaksi antar perusahaan. Ketiga ada lebih banyak perusahaan baru terbentuk karena mereka bisa lebih mudah dapat sumber daya, tenaga kerja, dan akses pembiayaan. Peran pemerintah juga penting. Pemerintah bisa bantu lewat 2 jenis kebijakan. Pertama itu ada fokus ke satu industri tertentu, tapi sering nggak efektif karena bisa bikin distorsi. Kedua ada fokus ke kondisi bisnis secara keseluruhan dalam klaster, kayak bangun konektivitas antar perusahaan dan efek positif ke lingkungan bisnis yang lebih luas. Kebijakan ini lebih efektif buat jangka panjang. Pengembangan klaster di Indonesia masih baru mulai intensif dibahas tahun 1990-an dan kebijakan serius baru muncul di awal 2000-an. Ada juga strategi nasional yang fokus ke penguatan klaster industri prioritas yang bisa bersaing di pasar internasional dan punya sumber daya cukup di dalam negeri. Oke, sekian itu saja materi keempat dari saya. Sekian, terima kasih.